Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul di tempat ini di hari Minggu 10 Mei 2020. Meskipun minggu ini kita juga masih beribadah tanpa ada bertatap muka satu sama lain, tapi kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada, tidak terpisahkan oleh jarak, tidak terpisahkan oleh ruang. Meskipun kami di gereja, Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tapi kita mau sama-sama muji muliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bersama-sama menyiapkan hati. Kita mau sama-sama merenungkan, mau sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Dan kita mau angkat satu pujian, mahkota kehidupan. Kita akan terus berjuang bersama-sama sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu teduh dan kita sama-sama menaikkan pujian ini. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap sedia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita mau ulangi pujian ini kembali dengan lebih hikmat. Kita percaya bahwa mahkota kehidupan Tuhan sudah dijanjikan bagi kita. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya ajak Bapak Ibu semua yang di rumah, kita mau sembah Dia.
mengikut-Mu Tuhan. Takkan kami menyesal mengikut-Mu Tuhan. Sungguh Kau baik dalam hidup kami. Di tengah persoalan Kau selalu ada, Kau selalu menyertai kami. Takkan pernah Kau tinggalkan kami, sampai Kau janjikan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, sungguh kami bangga punya Allah seperti Kau. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Bapa. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, oh, oh. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Katakan janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan kami pegang teguh, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Oh, janjimu kan tetap aku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ketemukan saya minta dengan hormat Bapak Gembala Jemaat GOP Tangerang, Bapak Sujud Prasetyo. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kiranya hadir di tengah-tengah kami memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami, Kau sudah menolong kami Tuhan, Kau sudah menyertai hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga kami senantiasa dilalukan dari hal-hal yang jahat Tuhan, virus-virus yang jahat, sehingga kami boleh menikmati akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memakai mereka, Engkau menolong mereka Tuhan, sehingga segala pujian, penyembahan, segala sesuatu yang mereka kerjakan, semuanya boleh memberkati jemaat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang dibagikan ketika kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, firman itu akan mengubahkan hidup kami, akan menolong hidup kami, akan mendorong, memotivasi hidup kami untuk senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau bersama-sama memuji-muliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, meski hanya di rumah, kita mau sama-sama bertepuk tangan, kita mau bersorak bagi Tuhan, karena denganmu Tuhan kita selalu bersama-sama kuat menghadapi semua ini. Denganmu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan cari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau pujikan ini pujian kembali, takkan pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan cari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, aku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Itupun kami bersukacita di tempat ini. Bapak Ibu juga saya harap juga bisa bersukacita di rumah masing-masing. Kita percaya segala sesuatu ini segera berlalu. Kita akan kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini, merasakan sukacita kehadiran Tuhan kembali. Saya ajak Bapak Ibu mungkin di rumah bisa bangkit berdiri, bisa lompat-lompat. Kita mau sama-sama bersukacita kembali dengan lagu yang ketiga. Saya undang, kita akan mujikan pujian yang ketiga. Tinggi Nama-Mu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Ku pasti menang.
kembali. Karena Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu. Ya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku, ku pasti menang tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan tinggi. Mari semuanya tepuk tangan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersoraklah dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya, ada sukacita. Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Jemaat GUPD Tangerang, Bapak Pendeta Sujud Prasetyo. Saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk sama-sama duduk diam, mau sama-sama menyiapkan hati, sama-sama mengosongkan hati dan pikiran kita, berkonsentrasi akan kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar lagi dibawakan oleh hambanya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara memujikan satu pujian sebelum firman Tuhan, karena kita percaya janji Tuhan selalu memberi kemenangan dalam hidup kita. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Kau beri kemenangan Tuhan.
Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hatiku datang padamu. Saat ku hancur hatiku datang padamu. Kau beri kekuatan, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Satu tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Oh Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Haleluya. Dengan kasih Tuhan, saya undang Bapak Gembala Jemaat GOPD Tangerang, Bapak Pendeta Sujud Prasetyo, membawakan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, nama-Mu telah diagung-agungkan, nama-Mu telah ditinggikan pada kesempatan ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, biar apa yang kami buat ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh diberkati, kami boleh selalu diingatkan betapa hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, tolong kami semua, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, amin. Saya berdoa kita senantiasa mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nah saudara, pada kesempatan hari ini kita mau bicara tentang masih tema yang sama, ya, ibadah kita atau bulan ini kita akan belajar bagaimana hidup di dalam roh, saudara, ya. Tema kita adalah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, Saudara yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, membuka di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, ya. Demikian firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu masih ingat tentang penginjilan di tanah Medan, di Batak, saudaraku, suku Batak, ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini, saudaraku, ya. Kita tahu semua non-Manson, ya, atau Louis Inger non-Manson, ya. Dia adalah seorang misi, ya, pembawa misi, dan dia memberitakan Injil di sana, dan kita tahu kesaksiannya luar biasa. Ada satu kisah Bapak Ibu yang terjadi di sana ketika non-Manson sedang menginjili orang-orang Batak pada waktu itu, ya, supaya mereka terima Tuhan. Satu kali, saudaraku, seorang raja bertanya kepadanya, atau suku, ya, kepala suku Batak pada waktu itu, ya, raja. Dia bertanya kepada non-Manson ini, saudaraku, ya. Ketika non-Manson ke sana kemudian memberitakan tentang kasih Tuhan, memberitakan tentang Yesus Kristus juru selamat, memberitakan tentang hukum-hukum Tuhan, saudaraku, ya. Kemudian sang kepala suku ini berkata kepada non-Manson, kami juga tahu hukum yang melarang orang mencuri, katanya, mengambil istri orang, atau bersaksi dusta, kata kepala suku ini. Dan dia bertanya kepada non-Manson, saudaraku, ya. Kemudian misionaris ini, saudaraku, atau non-Manson ini berkata, saudaraku, iya, saudaraku, tapi bedanya adalah Tuhan kami ini memberikan kekuatan untuk melakukannya. Wah, saudaraku, ya. Dan ketika mendengar hal itu, saudaraku, ya, kepala suku ini, sang raja Batak ini, saudaraku, pada waktu itu kaget, saudaraku. Orang Kristen bukan hanya menerima hukum itu, tapi orang Kristen ketika raja itu mendengar bahwa mereka juga dimampukan untuk melakukan hukum-hukum itu, saudaraku. Kemudian dia tertarik, saudaraku, dan kemudian kepala suku ini, yang sang raja Batak ini, bertanya atau meminta, ya, dapatkah engkau mengajarkan kami hukum-hukum itu, katanya, saudaraku, ya, di dalam satu artikel sejarah kisah penginjilan misionaris si non-Manson ini di tanah Batak, saudara. Ya, kemudian non-Manson dengan sukacita, dengan bergembiranya, bisa saja, saudara, ya, bisa saja. Ketika kita percaya Yesus dan kita menjalankan apa perintahnya, Tuhan akan memampukan melakukannya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita semua juga mempunyai sebuah kerinduan yang sama untuk kita melakukan kehendak Tuhan yang total di dalam kehidupan kita. Kita melakukan setiap perintah Tuhan dengan sempurna, saudaraku, ya. Tetapi kita tahu kita nggak akan mampu. Siapa yang bisa hidup sempurna di dunia ini? Nggak ada, saudaraku, ya. Nah, pada malam hari ini, saudaraku, ada satu pribadi yang kita mesti yakini, yang kita mesti tahu, saudaraku, dan pribadi itu sebenarnya ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, saudaraku, ya. Dan dia adalah Roh Kudus, ya. Tadi Yohanes dikatakan bahwa di dalam Yohanes dikatakan bahwa tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Alkitab berkata Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran itu, saudaraku. Nah, ini berita baik bagi kita. Di satu sisi kita terima Tuhan, kemudian kita diajarkan untuk melakukan apa yang Tuhan teladankan di dalam hidup kita, saudaraku, ya. Tapi kita nggak akan mampu. Tapi kita punya Roh Kudus yang memampukan setiap perbuatan kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya ketika kita sudah masuk di dalam kekristenan, pertanyaannya itu bukan soal tentang dosa, bukan sekedar itu. Iya, kita tidak boleh melakukan dosa. Bukan hanya tentang dosa, bukan hanya tentang bagaimana kita
melakukan hal yang tidak berkenan, yang tidak bermoral, saudaraku. Tetapi di atas semuanya itu ada hal yang lebih penting lagi. Bagaimana kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, yang namanya kebenaran di dalam hidup kita. Ya. Perhatikan saudaraku yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini ya, janji Tuhan Yesus ya, roh kebenaran itu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa saudaraku ya? Ini sebuah total kepenuhan tentang peraturan-peraturan atau hukum Tuhan atau kebenaran itu yang bisa dilakukan, saudara, yang dikasih nama Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu ukuran di dalam hidup kita sekarang sudah bukan bicara tentang baik atau jahat. Kalau suruh milih mungkin saudaraku ya, baik atau jahat, kita bisa gampang sekali memilih. Tetapi ada kalanya kita mesti melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal itu kadang-kadang nggak kelihatan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh tertentu yang Tuhan berkata tidak berkenan kepada mereka, bukan karena mereka melakukan tindakan-tindakan jahat, tetapi apa yang dilakukan itu tidak sesuai. Bapak Ibu ingat ada kerinduan Daud ketika membangun bait Allah? Oh, itu sebuah kerinduan atau sebuah impian yang baik, saudara ya. Tapi Tuhan berkata enggak, tidak diperkenan, saudara ya. Ada tokoh-tokoh lain lagi, saudaraku, persembahan yang tidak diperkenan ya. Ini sudah bukan hanya bicara tentang soal perbuatan dosa yang jahat, bukan. Tetapi bagaimana kita dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bacakan lagi satu ayat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 18. Ya, Efesus pasal yang kelima, ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan, saudaraku ya, ini ada dua bagian yang sedang diperbandingkan ya. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Nah, saudara, coba kita perhatikan dengan seksama ayat ini ya. Bagaimana Paulus ini kok bisa membandingkan ya? Perbandingannya kok kenapa mesti mabuk anggur, saudaraku? Dan kemudian dibandingkan dengan penuh Roh Kudus. Ya. Istilahnya itu kok bisa dianggap sebagai apple to apple gitu, saudaraku ya. Kok apa yang membuat sejajar sebenarnya ya? Secara harafiah tentu ini sesuatu yang sangat berbeda. Roh Kudus, Tuhan Allah, Roh ini bicara tentang sesuatu yang supranatural, yang kudus. Kemudian Paulus membandingkan dengan orang-orang pemabuk, saudaraku ya, mabuk anggur, sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diperbandingkan seperti itu. Tapi Paulus melihat satu sisi yang lain ketika bicara tentang dipenuhi Roh Kudus atau bicara tentang mabuk anggur, persamaan Paulusnya di mana? Pengaruhnya. Pengaruhnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak bisa langsung berkata bahwa dipenuhi Roh Kudus kemudian saudara berbahasa roh, saudara berbahasa lidah lain-lain begitu, saudaraku ya. Bukan begitu, ya. Bisa saja seperti itu. Tapi ketika bicara tentang dipenuhi Roh Kudus ini sebuah proses setiap hari. Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada orang percaya kadang-kala salah memahami Roh Kudus itu kayak ketika orang mulai luar biasa, kemudian berbahasa roh, menyembuhkan orang, bikin musisat, wah dia sedang ada Roh Kudus. Kemudian ketika tidak ada musisat, tidak ada Roh Kudus, bukan seperti itu, saudaraku. Bisa iya seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah di dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita senantiasa membuahkan buah roh di dalam hidup kita. Itu yang lebih penting. Ya, itu bicara tentang sebuah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara hanya berkata bahwa Roh Kudus berbahasa lidah, kemudian berbahasa roh, kemudian membuat sebuah musisat yang luar biasa, setelah itu nggak ada lagi, kemudian saudara berkata tidak dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu bukan merasuki, ya. Bukan kayak kerasukan setan, kemudian saudara manifestasi, kemudian ngomong yang aneh-aneh, setelah itu ketika tidak dirasuki biasa-biasa saja. Bukan seperti itu. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, menetap di dalam hidup kita, saudaraku ya. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kehidupan kita dipengaruhi oleh Roh Kudus itu.
Nah, oleh sebab itu Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini bicara tentang sebuah kata, bukan hanya kata perintah, tetapi dia berkata tentang sebuah ajakan, tentang nasihat, tentang pilihan yang mesti kita pilih. Hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau dikendalikan oleh Roh Kudus, mau dipengaruhi oleh Roh Kudus, atau hawa nafsu kedagingan kita, saudara. Ya, Roh Kudus ini ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, pada kesempatan hari ini, mari kita coba merenungkan di dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita sungguh-sungguh sudah menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita? Nah, sekali lagi, saudaraku, ya, ketika kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes ini, saudaraku, ya, ketika Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran, ini bukan bicara kehidupan yang taatnya sebagian saja. Ya, kita tahu kita tidak sempurna, saudaraku. Kadang taat, kadang tidak taat, kadang hidupnya baik-baik saja, kadang menyenangkan hati Tuhan, tapi seringkali mendukakan hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan, timbul tenggelam, saudaraku, saudara jatuh bangun. Saya tidak yakin orang seperti itu sungguh-sungguh lahir baru di dalam hidupnya. Yang membedakan kita dengan kepercayaan lain, saudaraku, saudara coba lihat agama lain. Tidak ada satupun pelajaran yang namanya lahir baru. Pertobatan boleh sama, saudara. Baptisan ya, secara apa namanya? Itu juga mungkin ada juga, walaupun namanya bukan baptisan, sebuah penegasan. Kita baptisan, kemudian di sana membacakan yang itu, saudara. Kalimat syahadat segala macam, saudara. Ya. Nah, saudara, ini sama. Tapi ketika bicara tentang lahir baru, nggak ada hanya di dalam kekristenan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bicara dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya bahwa kehidupan kita ini dipengaruhi, dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan berarti bahwa kita tidak sadar, kita dengan sadar, saudaraku, ya. Jadi kita tidak boleh salah memahami Roh Kudus di dalam hidup kita, bahwa Tuhan ini tidak pernah menyangkali, tidak akan bisa menyangkali apa yang Dia ciptakan di dalam kehidupan kita. Kehendak bebas itu. Dengan kekuasaannya, dengan apa yang Dia bisa lakukan, yang Tuhan bisa lakukan, saudaraku, bisa saja membuat hati kita kemudian berubah cinta Tuhan. Tapi selama kita bersikukuh, tidak tunduk, saudaraku, kepada kehendak Tuhan, selama itu juga kita akan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, mari, saudaraku, ya, bahwa kita harus senantiasa mengerti akan hal ini. Ya. Kembali kepada Yohanes tadi, saudaraku, bagaimana Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran itu, ya. Kalau kita bicara tentang kebenaran itu apa sih sebenarnya, saudaraku? Ya. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Kemudian di tempat lain Yohanes juga, Yohanes pasal 1 mengatakan, pada mulanya adalah Allah bersama dengan pada mulanya adalah firman, saudaraku, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Kemudian di ujung-ujungnya muncullah Yesus itu, ya, yang juga disebut sebagai firman Allah. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bicara tentang kebenaran, sebenarnya bicara tentang Yesus itu sendiri, tentang Allah itu sendiri, tentang Roh Kudus itu sendiri. Ya, artinya apa, saudara? Ya, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia ingin membawa kita ke dalam sebuah yang namanya kehendak Tuhan. Di mana? Ya di dalam firman Tuhan, saudara. Ya. Seperti tadi yang kisahnya non-mention tadi, saudara. Tuhan juga memberikan hukum di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ini harus menjadi sebuah kesadaran di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, Roh Kudus tidak akan pernah bicara kepada setiap kita kalau kita tidak suka baca firman Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, ada orang-orang tertentu kadang-kadang lebih suka dengar khotbah. Ya. Saya tahu masa-masa seperti ini kita bisa mendapatkan banyak akses tentang firman Tuhan. Ya. Di YouTube saya kira bisa berkali lipat mungkin ibadah-ibadah diposting di media-media sosial, di YouTube, ya. Ibadah-ibadah virtual, saudara bisa mengikuti. Bagus juga, saudaraku. Tapi kalau saudara nggak baca sendiri firman Tuhan, saya khawatir kita akan mudah disesatkan. Ya. Orang lebih suka mendengar apa kata orang. Mungkin bisa, iya, termasuk pendeta kita juga dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita sendiri mesti mempunyai kerinduan, kemauan untuk membaca firman Tuhan.
Mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak sudah mulai itu, saudaraku ya. Oh, kalau Bapak Ibu ingat tentang kisah bagaimana Timotius sejak kecilnya diajari oleh neneknya, mamanya, saudaraku ya, baca Alkitab suci, firman Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Timotius diajari seperti itu ya, seperti yang dikatakan Paulus di dalam kitabnya, suratnya kepada Timotius, saudara. Itu luar biasa ya. Coba bayangkan Bapak Ibu hari-hari ini, saudaraku ya. Saya tidak tahu ya, mungkin Bapak Ibu tahu ada les matematika, les fisika, les musik, saudaraku. Les belajar Alkitab ada, saudaraku? Gak ada, saudaraku ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulannya lalu ya, ada orang telepon saya, Pak Sucut, bisa nggak ngelesin musik teman saya? Wah, bukan nggak bisa, sudah nggak ada waktu lagi ya. Kalau mau kesini saya ajarin, saudaraku ya. Waduh, saya membayangkan kok nggak ada ya telepon saya, Pak Sucut bisa nggak ngelesin Alkitab anak saya? Wah, saudaraku, itu sesuatu yang ya saya kira kita mesti memikirkan ke sana, saudaraku ya. Kita sungguh-sungguh yuk. Wah, silakan Bapak Ibu telepon saya. Wah, kita akan sama-sama belajar bagaimana melihat Alkitab dari sisi yang lain. Expose ayat, waduh, itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Sayang sekali, saudaraku, hal itu kayaknya tidak ada. Adapun saya rasa tidak ada banyak orang yang mau, saudaraku ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kembali lagi kita mesti suka firman Tuhan. Alkitab berkata, saudaraku, di dalam Yohanes juga, Roh Kudus cara kerjanya adalah mengingatkan setiap firman Tuhan. Mengingatkan setiap perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan, bagaimana kita bisa dengar apa kata Tuhan, saudara? Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita belajar senantiasa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara jangan berpikiran jauh-jauh bagaimana dipenuhi Roh Kudus. Saudara mungkin berkata yang bisa bahasa roh, bisa melakukan mukjizat. Tidak seperti itu, saudara. Yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana hidup kita sungguh-sungguh setiap hari itu dipenuhi, dipimpin, dipengaruhi oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, minggu yang lalu, saudaraku, kalau saudara ingat, kita belajar bagaimana mematikan kehidupan daging kita. Ya, ketika kita terima Yesus, saudaraku, ya, kita dengar istilah namanya manusia yang lama. Ini perlu digantikan oleh manusia yang baru itu. Dibuang semuanya sehingga muncul sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan baru itu apa? Kehidupan di dalam Roh Kudus itu, saudara. Ya. Dan Tuhan Yesus, saudaraku, sudah meneladankan di dalam kehidupan kita bagaimana hidup dipimpin oleh kehendak Allah itu. Ya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 7-8, Paulus kembali mengangkat tentang Yesus yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita ketika dia menjadi manusia. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidupnya dipimpin oleh kehendak Allah. Ya. Filipi pasal 2 ayat 7-8. Dikatakan begini, ya, ini bicara tentang Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Paulus berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan kata-kata yang penting di sini ya. Bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Siapa Yesus, saudara? Dia Allah. Dia punya kekuasaan, dia punya kuasa yang tidak terbatas, dia punya kemampuan, dia bisa segala sesuatunya. Tetapi ketika menjadi manusia, saudaraku, semuanya itu diletakkan. Terus apa yang dilakukan Tuhan? Dia mengajarkan kepada kita bagaimana dia taat kepada Allah Bapa yang punya misi menyelamatkan setiap orang manusia sampai mati. Kalau dia sebagai Allah, saudaraku, bisa saja dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan di Taman Getsemani Tuhan Yesus juga bergumul tentang kehendak Bapa dan kehendaknya sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar bahwa prinsip bagaimana manusia baru di dalam hidup kita adalah kita menyerahkan kehendak kita di dalam Roh Kudus, kemudian Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan membentuk kehidupan kita yang serupa dengan Kristus. Tujuan kita di dunia cuma itu, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, kembali lagi, hendaklah kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini menjadi sebuah pilihan di dalam hidup kita. Ya. Saudara, ada seorang penulis buku namanya Stephen Covey. Ya. Saya percaya kita pernah mendengar ya. Stephen Covey dia
seorang hamba Tuhan juga satu kali dia menulis sebuah kisah di dalam salah satu bukunya, First Thing First, saudara. Ya. Satu kali ada seorang dosen mengajarkan kepada mahasiswa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ini. Dosen ini kemudian membawa sebuah toples yang besar ke atas meja. Kemudian toples itu tiba-tiba diisi batu oleh dosen ini. Ketika batu-batu itu sudah mulai tidak muat lagi, dia bertanya kepada mahasiswanya, apakah toples ini sudah penuh? Kemudian mahasiswanya berkata, sudah. Ya memang batunya sudah nggak muat lagi, saudara, batu-batu itu. Nah setelah itu saudaraku tiba-tiba sang dosen ini kemudian mengambil kerikil-kerikil. Ya kerikil-kerikil ini dimasukkan, masih bisa masuk di dalam rongga-rongga yang tidak dapat dimasuki oleh batu tadi. Wah, kemudian tanya lagi kepada mahasiswanya, apakah toples ini sudah penuh? Sudah. Kemudian dosen ini berkata, belum. Kemudian dosen ini ambil pasir lagi, saudara. Ternyata pasir ini bisa masuk lagi memenuhi toples di ruang-ruang, di rongga-rongga yang ditinggalkan oleh kerikil-kerikil tadi. Wah, ketika ditanya lagi saudaraku mahasiswanya, mungkin belum penuh, ya sudah mulai pikir begitu ya. Ya, saudara tahu yang terakhir dosennya mengambil apa? Air. Ternyata ketika air itu dimasukkan, sudah penuh, ya, kepenuhan yang sempurna. Saudara. Kemudian dosen ini berkata kepada mahasiswanya tentang maksud semuanya itu, ya, bahwa ada banyak orang di dalam kehidupannya itu meninggalkan hal-hal yang penting dan kemudian mengabaikan dan kemudian memilih hal-hal yang bukan prioritas di dalam hidupnya. Tapi saya boleh melihat di dalam kehidupan kita, saudara, seringkali kita gagal hidup berkenan di hadapan Tuhan, gagal menjadi orang yang sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran. Karena apa? Karena kita tidak seluruhnya mengosongkan diri kita dan membiarkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Roh Kudus mungkin hadir dalam hidup kita, tapi ada bagian-bagian yang mungkin kita pertahankan ini, sehingga ada rongga-rongga kosong di dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus mungkin tidak bisa bekerja lebih efektif lagi di dalam hidup itu. Yang kosong-kosong di dalam kehidupan kita itu bisa juga berarti tentang mungkin kepahitan kita, sakit hati kita, rasa dendam kita, kepentingan diri sendiri kita, saudaraku ya, kesombongan kita, saudaraku ya, sifat buruk kita tentang hal emosi mungkin. Itu bagian-bagiannya mungkin kita masih pertahankan di dalam hidup kita. Kita tidak ketika percaya Tuhan, kita tidak mengosongkan semuanya dan membiarkan kehendak Tuhan memenuhi hidup kita. Tapi kita membiarkan bagian-bagian tertentu, kita merasa wah susah untuk melepaskan. Bicara tentang mungkin keterikatan saudara dalam hal-hal yang bisa membuang segala prioritas saudara. Hal yang buruk itu saudara yang ngasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah oleh sebab itu pada kesempatan hari ini bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus saudaraku. Mari kita biarkan, kita buka semuanya di hadapan Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus hidup di dalam hidup kita. Kemudian Roh Kudus mempengaruhi setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita menghasilkan kebenaran demi kebenaran. Dan pada waktunya saudaraku, orang lain di sekitar kita akan diberkati dengan buah-buah yang kita keluarkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, hari-hari ini saudara bergumul tentang hal-hal yang buruk di dalam kehidupan saudara. Saudara masih suka sungut-sungut, masih suka kecewa, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan saudaraku. Kemudian saudara tidak membuat sukacita damai sejahtera. Mari bagian-bagian itu dibuang dan izinkan Roh Kudus memenuhi di dalam kehidupan kita. Ya, saya berdoa firman ini boleh memberkati kita, menolong kita senantiasa untuk kita boleh berserah diri di dalam pimpinan Tuhan. Nah kita tahu saudaraku bahwa hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya rindu Bapak Ibu semuanya boleh mengambil saat teduh berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin ada bagian-bagian di dalam kehidupan saudara yang masih saudara susah untuk dilepaskan. Ya. Saudara, mari saudara jenis kita iringi doa dengan musik.
Mari Bapak Ibu ya kasih dalam nama Tuhan Yesus kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita sungguh-sungguh hidup kita menunjukkan sikap-sikap di dalam kehidupan kita yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan oleh karena kebenaran, oleh karena Roh Kudus di dalam hidup kita. Terima kasih saja kita semua pada kesempatan hari ini untuk merenung, untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur di hadapan Tuhan, untuk meminta pertolongan Tuhan, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Ada di antara mungkin Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu masih menyimpan kepahitan itu, kebencian itu, rasa dendam itu. Mari saudaraku, buang semuanya itu, kosongkan semuanya itu. Biar Tuhan yang membuang segala sesuatunya, dan izinkan Tuhan masuk di dalam hidup saudara, memenuhi saudara, sehingga semuanya boleh menjadikan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pujian ini menjadi doa dan harapan kami Tuhan. Betapa kami rindu hidup kami senantiasa menyenangkan Hati Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami, kuasai hidup kami, ampuni kami Tuhan, jika kami masih mempertahankan kehidupan lama kami. Mari Roh Kudus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, terus Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kami, betapa Tuhan rindu memimpin setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang di tempat ini maupun yang di rumah melalui media online Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah firman itu Tuhan bertumbuh dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa sahabat kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan di pagi siang hari ini Tuhan. Kau berkati kami Tuhan untuk menaikkan doa-doa sahabat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Tuhan dari Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri Tuhan, dari jajaran semuanya Tuhan, dari tertinggi yang paling bawah Tuhan, dari RT, RW sekalipun Tuhan. Kau berkati Tuhan
Kau berikan hikmat Tuhan dalam apa yang menjadi jabatan mereka Tuhan, apa yang dipercayakan pada mereka Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, biarlah apa yang dia dipercayakan Tuhan menjadi berkat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persatuan dan kesatuan jemaat-Mu di Gupi Tangerang Tuhan, khususnya untuk jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah kami selalu bersatu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk mendirikan kerajaan Tuhan. Biarlah Engkau selalu dipuji dan disembah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan di Gupi Tangerang ini Tuhan, yang mulai kemunduran rohani maupun kelemahan fisik Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-Mu di Gupi Tangerang ini yang mengalami kelemahan fisik Tuhan. Kau berikan kesembuhan Tuhan, Kau beri kesembuhan pada dia Tuhan. Kau juga berkati Tuhan untuk anak yang mulai kemunduran Tuhan. Kiranya Tuhan jamah dia Tuhan, biarlah apa yang menjadi hati mereka yang mundur itu Tuhan, Kau ajak lagi Tuhan supaya menjadi kembali ke jalan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk majelis staf pelayan Tuhan di Gupi Tangerang Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk dari semuanya yang mengalami pelayanan Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk alat-alat tempat kami untuk pelayanan Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, Kau kuduskan Tuhan supaya apa yang menjadi alat ini Tuhan untuk pelayanan kami Tuhan, Kau bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jam-jam ibadah kami Tuhan, untuk persekutuan doa kami Tuhan, juga untuk kerinduan kami Tuhan untuk mempunyai tempat ibadah Tuhan. Kami serahkan tangan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang ingin baik kontrak gereja Tuhan, tempat kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah menyediakannya Tuhan sebelum kami terpikirkan Tuhan. Tuhan Yesus telah sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di Gupi Tangerang ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, baik dari pekerjaan, studi, dan maupun untuk rumah tangga apapun itu Tuhan, kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan, walaupun kami rindu Tuhan, di hari ini kami tidak bisa beribadah bersama Tuhan, berkumpul bersama Tuhan, bersekutu bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun melalui jarak jauh, meskipun media online Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau telah menyatukan hati kami Tuhan, untuk satu hati kami Tuhan, untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan, untuk virus belakangan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk dari dokter, perawat, obat-obatan, peralatan semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah Tuhan, Tuhan kuduskan Tuhan apa yang menjadi perantara berkat budi Tuhan, supaya menjadi cepat berakhir Tuhan untuk virus-virus ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa Indonesia Tuhan, yang mulai dari virus ini Tuhan mungkin banyak penurunan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang selalu senantiasa setia dan selalu mendukung kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah memberkati bangsa ini Tuhan untuk bisa menaik, tidak takut akan perekonomian Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Mungkin itu aja Tuhan, mungkin enggak ada beberapa doa yang enggak bisa kami sebutkan Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih lagi, lebih mengerti dan tahu Tuhan hati kami masing-masing Tuhan. Kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita sekali lagi berdoa dan kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan dan penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung bersama ibadah kita di Minggu 10 Mei. Nanti kita akan bertemu kembali di ibadah minggu depan. Saya mewakili seluruh Gembala Jemaat dan seluruh pengurus dan juga pengerja mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan tetap semangat, tetap kuat di dalam badai COVID ini. Kita percaya bahwa kita akan segera kembali beribadah bersama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tiada noda dan celah.